Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Risalah Iman Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang, berdiskusi tentang sebuah tema, yaitu Madrasah Ramadan. Seorang narasumber yang akan membahas tema tersebut adalah Al-Ustadz Haji Syarifuddin Ahmad SOS MSI. Mari kita berdiskusi bersama Ustadz Syarifuddin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair wa Sehat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan ini. Alhamdulillah ya Allah. Insyaallah nikmat kita dapatkan di Ramadan ini. Amin insyaallah. Ya, nikmat sehat, nikmat iman, Ya. dan nikmat ibadah lainnya. Tentu Ustaz. saja, baik. Terkait dengan Madrasah Ramadan ini Ustaz. Apa ya yang dimaksud dengan Madrasah Ramadan ini Ustaz? Ya. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Risalah Iman Ramadan, LCT TV yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan Ramadan di tahun ini. Yang mana tentu saja ini adalah kesempatan yang sangat berharga yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Betapa banyak ulasan tentang Ramadan, ya, apakah Ramadan itu adalah syahrul Quran, Ramadan syahrul jihad, Ramadan syahrul tarbiyah, dan mungkin banyak lagi predikat-predikat yang disematkan kepada Ramadan. Dan kita bahas kali ini adalah bagaimana Ramadan ini sebagai madrasah buat kita. Karena tentu saja di bulan Ramadan itu tidak saja kita mempuasakan jasmani kita, fisik kita, ya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah Ramadan ini adalah sebuah proses. Ya, proses tarbiyah, proses pendidikan yang di dalamnya tidak saja berkaitan dengan fisik kita, ya, di situ berkaitan dengan akhlak, ya. Bahkan Rasulullah mengingatkan merugi orang yang ketika Ramadan datang akhlaknya tidak semakin baik. Nah, oleh karena itulah alangkah baiknya kalau kita punya komitmen untuk bagaimana Ramadan kali ini betul-betul kita jadikan sebagai madrasah. Kita tahu madrasah itu kasarnya adalah dirosah, ya, belajar. Atau kalau menjadi madrasah menjadi tempat belajar. Ya, jadi Ramadan ini kita jadikan sebagai sebuah wadah yang efektif. Ya, kalau bahasa kita sering bilang dengan kawah candra di muka, begitu ya, pusat penggemblengan. Dan memang kenyataannya begitu. Ya, jadi bukan hanya fisik kita yang digembleng di bulan Ramadan, ya, menahan diri atau tidak makan, tidak minum dan hal-hal lain yang membatalkan puasa mulai terbit fajar, katakanlah 12-13 jam. Ya, fisik kita digembleng. Dan ternyata bukan hanya fisik, ya. Bagaimana juga akal pikiran kita jaga, kita pelihara, kita jernihkan, ya. Jangan sampai ada faktor-faktor yang bisa merusak, ya, bukan saja puasanya, tapi juga pahala ibadah puasanya. Ini yang kita harus hati-hati. Kebanyakan orang begitu care dengan yang membatalkan puasa, sementara yang membatalkan pahala puasa mereka tidak begitu perhatian. Sebelum Ustadz bicara lebih jauh tentang Madrasah Ramadan ini, kalau kita bicara madrasah, tadi Ustadz juga sudah sampaikan sama dengan ada kawah candra di muka, tempat penggemblengan. Nah, berarti ada kurikulum Ustadz. Ya, betul. Nah, ini mungkin sebelum lebih jauh lagi Ustadz bahas itu, alangkah baiknya kita bicarakan kurikulumnya dulu, Ustadz. Baik. Biar pemirsa kita nih tahu apa yang harus dilakukan. Gitu. Item-item apa saja yang masuk dalam madrasah ini. Betul. Ya,
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa di masyarakat kita Ramadan itu bukan berhenti dari belajar. Ya. Ramadan adalah sahrul ilm, bulannya ilmu. Kita lihat bagaimana begitu hidup, ada ceramah tarawih, ada kajian pengantar buka puasa, ada kuliah subuh, 10 hari terakhir ada namanya kajian itikaf, ya. Ba'da juhur di perusahaan, di instansi-instansi itu ada namanya kultum juhur, luar biasa. Kuliah duha juga berjalan. Kalau kita coba kita hitung SKS-nya dalam 1 bulan itu, kalau 1 hari katakanlah kita 4 kali tatap muka perkuliahan, ya, dalam hitungan 4 hari itu sudah 1 SKS, 1 mata kuliah. 4 hari itu. Ramadan 30 hari, 30 dibagi 4, ya, paling tidak bisa 5 mata kuliah, bisa 5-6 mata kuliah, itu kan luar biasa. Kalau kita menghitung SKS-nya. Nah, mata kuliah apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah tentu mata kuliah tentang tauhid, akidah. Karena Ramadan ini sudah pasti berhubungan dengan akidah. Penguatan akidah, penguatan keimanan. Kenapa? Karena yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah Ramadan adalah orang yang beriman. Kita tahu, kita hafal semua surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruan kasih sayang, seruan cinta dari Allah. Duhai hambaku yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Nah, orang yang beriman ketika Ramadan datang, dia tidak menyia-nyiakan begitu saja. Dia gunakan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk memperkokoh imannya. Apalagi di zaman situasi kayak gini, zaman yang penuh fitnah, luar biasa. Ya. Kalau iman lemah, maka nggak ada artinya kita punya hidup. Kalau iman lemah, ya buat apa kita bersibuk-sibuk, ya, bekerja ini dan itu, sementara iman kita tidak perhatikan. Kenapa? Iman ini adalah pondasi yang sangat berharga, pondasi yang sangat mahal. Modal buat kita untuk bagaimana kita di dunia bisa bahagia, lebih-lebih di akhirat kita bisa bahagia juga. Terkait akidah. Kemudian perbaikan nilai akhlak, moralitas, ya, sikap mental. Nah, ini juga yang tidak kalah parahnya, ya, dekadensi moral yang diakibatkan oleh mungkin itu adalah miras, pornografi, porno aksi, kemudian tindakan-tindakan kriminal yang begitu luar biasa, ya, angka korupsi yang semakin naik. Ini adalah problem besar bangsa kita. Nah, dengan datangnya Ramadan, kita jadikan sebagai madrasah, tempat belajar. Kita berharap bahwa di sini kita sama-sama belajar untuk memperbaiki akhlak kita. Baik, Ustaz. Baik. Tahan dulu, Ustaz. Ya. Siap. Pemirsa, menarik diskusi kita tentang Madrasah Ramadan, namun kita harus istirahat sejenak, nantikan Risalah Iman Ramadan setelah tayangan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Risalah Iman Ramadan. Saat ini kita tengah membahas sebuah tema Madrasah Ramadan. Narasumber yang membahas tema kita adalah Al-Ustadz Haji Syarifuddin Ahmad SSOS MSI. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Syarifuddin. Baik. Kelanjutannya gimana nih? Ya, tentang madrasah tadi ya, berkaitan dengan kurikulum, ya kan? Betul, Ustaz. Jadi memang kalau kita bicara madrasah, lembaga pendidikan, dunia pendidikan tidak lepas dari kurikulum. Ya. Jadi yang pertama tadi kita sudah bahas, katakanlah penguatan nilai-nilai akidah, keimanan. Dan kita tahu untuk beberapa perguruan tinggi Islam ini menjadi salah satu mata kuliah pokok. Betul. Ya, tentang akidah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan nilai-nilai akhlak. Ya. Dan inilah yang juga menjadi stressing di antara pensyariatan ibadah puasa itu adalah supaya bagaimana akhlak kita ini semakin baik.
Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan penguatan jiwa. Ya, penguatan jiwa. Bahkan Rasulullah menggambarkan puasa itu seperti perisai. Ya. Perisai, di mana perisai ini berfungsi untuk membentengi diri kita daripada perilaku-perilaku yang justru merusak jiwa kita, merusak nilai-nilai rohani kita. Ya. Bahkan Rasulullah secara khusus menyebutkan jika kamu diajak untuk konflik, bertengkar oleh orang lain, katakanlah inni shaim, saya lagi puasa. Maaf, saya lagi puasa. Di apa artinya buat kita di sini? Ya. Jadi penguatan jiwa, penguatan mental, atau boleh dikatakan pendidikan rohani kita. Nah, disinilah saatnya di bulan Ramadan. Kita bayangkan. Untuk sesuatu yang halal saja, kita menjaga diri kita sedemikian rupa. Kita punya kulkas di rumah, isinya lengkap. Ada makanan, ada minuman, ya, yang segar-segar, yang nikmat-nikmat. Tetapi ketika di siang hari, itu menjadi, ya katakanlah tidak haram boleh. Dalam tanda kutip. Ya, haram tidak boleh. Untuk sementara waktu. Ya, betul. Mungkin di rumah kita sendirian, tidak ada orang. Ya. Kan bisa saja untuk orang yang mentalnya pendusta, ya, sifat karakteristiknya sebagai pembohong, pembual, saya yakin ketika dia sedang puasa dan dia komitmen dengan puasanya, dia akan jaga dirinya. Ya, sekalipun di rumah itu halal, dia tinggal buka pintu, dia masuk kamar, dia bisa makan sepuasnya, keluar dari kamar dia pura-pura lemes badannya, kan bisa. Tapi lagi-lagi di sinilah pendidikan jiwa, pendidikan mental. Untuk menjadi manusia yang jujur. Bisa kita bayangkan kalau seluruh rakyat Indonesia adalah orang-orang yang jujur, pribadi-pribadi yang jujur, luar biasa. Sangat luar biasa. Tidak ada lagi yang namanya korupsi, apalagi sampai 30 bahkan lebih dari 50% anggaran. Nah, itu luar biasa. Dampaknya akan sangat luar biasa kepada seluruh aspek kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai sebuah bangsa. Dan mungkin juga tidaklah perlu lagi namanya CCTV di tempat-tempat kerja kita. Kenapa? Karena CCTV itu sudah ada di dalam diri kita. Allah Maha melihat. Inilah pendidikan mental yang luar biasa. Ya, ada kisah menarik tentang seorang anak gembala. Ketika dia mengembalakan kambing tuannya yang begitu banyak. Datang Umar bin Khattab untuk beli kambingnya satu saja, dan engkau bisa katakan kepada tuanmu bahwa kambingnya dimakan serigala. Dengan refleks, dengan spontan anak ini mengatakan fa'ainallah. Wahai Tuhan, kalau begitu di mana Allah? Subhanallah. Terharu dipeluknya anak ini oleh Umar bin Khattab. Bayangkan kalau seorang anak punya sifat kayak gitu. Ya. Inilah yang kita harapkan, diri kita, anak-anak kita, generasi kita, masyarakat kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Ustadz bilang tadi, ketika kita sudah keimanan sudah kuat, tauhid kita sudah makin baik dalam diri, maka ada CCTV. Nah, ini kan ini berlaku ya di Ramadan, tempatnya tadi ya, penempaan diri itu. Kita di mana saat ini bisa saja kan kita ketemu temen puasa. Nah, kalau yang tidak keimanannya kurang, mungkin bisa saja kan, hanya di mulut saja puasa itu. Betul demikian Ustaz. Iya. Jadi kembali kepada nilai Ramadan itu sendiri. Ramadan ini mau kita jadikan apa sih sebenarnya? Kalau orang yang memang dia sejak awal punya komitmen, Ramadan buat saya adalah madrasah, Ramadan buat saya adalah bulan tarbiyah, maka selama 1 bulan itu dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan tidak hanya berhenti di dalam 1 bulan itu, justru di 11 bulan yang lainnya inilah yang kita nanti juga akan dinilai. Di Ramadan diasah. Betul. Ditempa. Diasah, ditempa, digembleng. Kemudian 11 bulan berikutnya. 11 bulannya berikutnya adalah kita berlatih lagi mempertahankan diri itu. Implementasi. Dan itu juga yang tidak kalah pentingnya. Jadi jangan sampai kita menjadi apa? Kun Rabbani wala takun Ramadan. Ya, ada seorang ulama mengingatkan begitu. Jadilah engkau hambanya Allah, jangan jadi hambanya Ramadan. Kenapa?
Kalau seseorang yang beriman, dia berkomitmen bahwa dia adalah hamba Allah, maka seumur hidupnya bahwa dia memposisikan dirinya sebagai hamba Allah. Kun Rabbani. Ya. Bukan kun Ramadhani. Kalau dia hanya menjadikan hamba dari Ramadan, ya dia beramal soleh, dia berbuat baik, dia beribadah full hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, dia kembali ke habitatnya semula. Nah, ini kita takutkan. Ya. Jadi indikator-indikator keberhasilan yang semestinya ada pada dirinya, semakin kuat imannya, semakin baik akhlaknya, semakin dermawan orangnya, kemudian semakin bertambah ilmunya, semakin tinggi rasa solidaritasnya. Itu kan yang diharapkan sebenarnya. Tapi kalau indikator-indikator ini tidak ada, ya jangan-jangan mungkin kita termasuk orang di dalamnya yang kun Ramadhani, menjadi hambanya Ramadan. Naudzubillah. Nah, ini yang menjadi stressing buat kita semua. Jadi 1 bulan ini untuk kemudian dia mensibgoh, dia memberikan warna untuk 11 bulan yang lain. Nah, itu kita berharap bahwa kita termasuk orang di dalamnya. Begitu Bang Fadli. Apalagi yang berikutnya Ustaz? Setelah memperkuat tauhid. Baik. Gitu. Kemudian akhlak, tasfiyatun nafs, pendidikan mental. Apa berikutnya? Iya. Ada satu lagi yang juga tidak kalah penting, bahwa di bulan Ramadan, ya, kita tahu masyarakat begitu antusias ya di dalam upaya untuk mengembangkan sisi ekonomi. Ya. Jadi ya tidak salah kalau kita katakan banyak pedagang-pedagang dadakan gitu ya. Orang-orang yang berbisnis, orang berusaha sekalipun dia hanya di bulan Ramadan. Tapi disinilah ya, ketika kecenderungan ekonomi di luar sana, permintaan tinggi, harga naik, justru ternyata bukan semakin menyurutkan seseorang untuk bekerja, untuk berbisnis, untuk berusaha. Baik Ustaz, berwirausaha. Tahan dulu Ustaz. Baik. Ya. Pemirsa, bagaimana kelanjutan diskusi kita tentang Madrasah Ramadan? Nantikan Risalah Iman Ramadan hanya di El Sinta TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Risalah Iman Ramadan. Kita masih membahas sebuah tema Madrasah Ramadan bersama Ustadz Haji Syarifuddin Ahmad SOS MSI. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz. Ustadz, sudah 3 tadi kita sedang membahas pendidikan ekonomi. Bagaimana kelanjutan pendidikan ekonomi di Madrasah Ramadan ini, Ustadz? Baik. Pemirsa SCTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk ekonomi. Homo economicus bahasanya begitu. Jadi manusia tidak bisa hidup kalau dia tidak berekonomi. Ya, berinteraksi atau dalam bahasa kita adalah bermuamalah. Dan ini juga adalah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan kita. Nah, Ramadan mendidik kita bagaimana berekonomi sesuai syariat. Berekonomi secara syar'i. Tumbuh kembang orang-orang yang berusaha menyediakan produk, makanan, minuman, terutama menjelang puasa. Itu baru satu sisi. Aspek ekonomi yang lain adalah ketika distribusi kekayaan tidak hanya berpusat pada orang-orang kaya. Mereka-mereka yang menghitung nisab zakatnya biasanya itu di bulan Ramadan. Capai nisab batas minimal, kemudian haul 1 tahun dihitung 2,5%. Untuk apa? Untuk santunan yatim, duafa, untuk menyediakan untuk iftar. Dan ini luar biasa. Belum lagi yang sahur on the road, memberi makan kepada orang-orang di jalanan pada waktu sahur. Bukankah ini adalah salah satu contoh konkret bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk bagaimana ekonomi atau kekayaan ini tidak hanya berpusat pada orang-orang tertentu saja. Artinya siapapun punya peluang untuk dia berbagi, mendistribusikan kekayaannya sekalipun sedikit. Zakat, infak, sedekah. Ya, apalagi menjelang terakhir-terakhir, zakat fitrah, zakat mal sudah mulai dihitung. Nah, ini adalah salah satu cara Allah untuk bagaimana mendidik kita dengan Ramadan ini, ya, menghidupkan
berekonomi sesuai dengan tuntunan agama kita. Ya. Jelas dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin misalnya, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang. Siapa mereka yang curang? Ketika menakar, ketika mengukur, dia curang. Ya. Ketika dia beli minta dilebihkan, ketika dia menjual dia kurangi jatah orang. Ya. Ya, padahal orang ini celaka. Nah, bagaimana di bulan Ramadan ini kita praktekkan. Betul-betul kita praktekkan. Ya, barang yang kita jual, produk yang kita jual, jangan sampai produk itu adalah produk yang rusak, produk yang cacat. Atau produk yang mungkin justru akan membahayakan orang lain. Makanan basi kita jual misalnya untuk buka puasa. Ini kan bukannya tentu sangat membahayakan. Ya. Belum lagi adalah bagaimana nilai uang ya ataupun kekayaan tadi yang kita distribusikan ini akan mengangkat ya saudara-saudara kita yang lemah. Ya, saudara-saudara kita kaum duafa. Ada namanya zakat produktif misalnya. Kita modalin mereka untuk buka usaha selama Ramadan. Ya. Hingga pada akhirnya setelah Ramadan mereka sudah punya modal, sudah mandiri. Tidak lagi bergantung kepada orang lain, tidak lagi meminjam kepada rentenir dan sebagainya. Ya. Sekalipun mungkin kecil nominalnya. Tetapi Ramadan berawal dari Ramadan inilah proses itu berawal. Ya, proses itu dimulai. Bagaimana dia mengembangkan usahanya? Ya, berangkat dari kejujuran, berangkat dari ketulusan. Ya, apalagi kalau sampai dia yang awalnya dia dibantu untuk kemudian pasca Ramadan dia buka usaha, usahanya lancar, dia bisa membantu orang lain. Ini yang kita harapkan, ini yang kita inginkan. Jadi tidak saja zakat itu atau infak sedekah itu terputus, tapi sedapat mungkin dia bergulir. Nah, disinilah Islam mengangkat harkat dan martabat manusia, memuliakan manusia. Salah satu diantaranya adalah berekonomilah, bermuamalah secara Islam. Umar bin Khattab, beliau seringkali masuk pasar. Apa yang beliau sampaikan? Beliau sampaikan siapa yang nggak ngerti muamalah di dalam agama ini, maka jangan masuk pasar. Kenapa? Disinilah pentingnya bagaimana kita bermuamalah, kita berekonomi, tidak kita lepaskan tuntunan agama kita. Rasulullah juga pernah mengingatkan tempat seburuk-buruknya tempat adalah betul. pasar. Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Bahkan ada yang mengatakan pasar ini tempat ibadahnya setan. Kenapa? Karena disitulah begitu banyak orang yang punya peluang, punya kecenderungan berlaku curang tadi. Makanya kalau yang keimanannya lemah, jangan coba-coba. Betul. Datang ke pasar sendirian. Mesti buat teman yang lebih kuat imannya. Termasuk itu. Jadi dan pada di intinya Ramadan ini mungkin kita kesempatan untuk memperkuat keimanan kita. Betul. Tauhid. Madrasah Ramadan dalam aspek ekonomi. Jadi bukan saja skalanya skala mikro, tapi juga adalah ke skala makro. Sangat ini ya akidah dulu kita perkuat. Kemudian akhlak kita, kemudian tasfiyatun nafs kita, didikan jiwa. Ini 3 komponen ini sudah kuat, insya Allah akan mempengaruhi ekonomi. Betul. Kemudian dari memang kita akui kegiatan berinfak, berzakat di Ramadan ini memang marak. Luar biasa. Apa tujuan utama mereka sebetulnya? Untuk berinfak di khususnya di bulan Ramadan ini, apakah hanya semata-mata untuk mengingatkan dirinya bahwa apalagi yang zakat mal misalkan, yang zakat mal kan itu dibayar per tahun. Nah, apakah demikian hanya sekedar mengingatkan supaya saya nggak lupa nih zakat mal tiap Ramadan aja, atau bagaimana Ustaz? Memang kan yang namanya zakat infak sedekah bahkan tabah wakaf lah ya. Jiswaf orang bilang. Jiswaf, betul. Itu adalah salah satu segmen yang sangat penting di dalam perekonomian Islam. Bahkan mohon maaf, di dalam Islam kita tidak mengenal yang namanya pajak atau retribusi apa gitu. Jadi salah satu komponen anggaran sumber pendapatan Islam itu adalah dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Untuk apa? Yang pertama bahwa memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau nggak salah Taubah 103 itu. Jadi kenapa Allah perintahkan? Bukan lagi yang Allah perintahkan itu bayarlah, tapi yang Allah perintahkan ambil.
Jadi memang harus ada kebijakan untuk mengambil ini kekayaan-kekayaan ya pada orang-orang kaya yang enggan, yang pelit, yang kikir, supaya mereka mau berzakat, mereka mau berinfak, mereka mau sedekah. Ya. Jadi perintah asalnya itu adalah bukan bayarlah, tapi ambillah. Baik, Ya, Ustaz. betul. Ini untuk pertemuan kita sebentar lagi harus berakhir ini. Oh gitu, baik. Ya, untuk sebagai kesimpulan, Ustaz. Iya. Gitu, menutup perjumpaan kita nih. Baik, pemirsa RCTI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita punya komitmen bahwa Ramadan ini adalah madrasah buat kita. Madrasah tempat belajar, madrasah tempat menggembleng diri, ya bukan saja pada sisi yang berhubungan dengan jasmani kita, ya. Tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah 4 aspek tadi. Yang pertama adalah dari segi akidah, keimanan. Ya. Dan udah pasti bahwa orang beriman pasca Ramadan harus bertambah keimanannya, Ya. harus semakin kuat keimanannya. Ya. Kemudian yang kedua dari segi akhlak. Ya, Rasulullah sudah ingatkan celaka orang yang Ramadan datang akhlaknya nggak semakin baik. Ya. Nah, siapa yang mau celaka? Siapa yang mau rugi? Makanya kita perbaiki akhlak kita, pasca Ramadan akhlak kita akan lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga sebagai proses pendidikan pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs, sikap mental, menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang dermawan, pribadi yang peduli, itu diantaranya. Pribadi yang mampu mengendalikan dirinya, amarahnya. Kemudian yang keempat adalah Ramadan mendidik kita untuk bagaimana berekonomi sesuai dengan syariat Islam. Orang yang berdagang, orang yang berniaga, jangan sampai mereka berperilaku curang. Ya, menjual barang, produk, makanan, minuman yang sudah rusak, yang sudah basi, dan sebagainya. Baik. Kenapa? Karena Allah mengancam, Allah melaknat orang-orang yang berlaku curang. Ya. Di samping itu tentu saja dari segi ekonomi ini, ya di bulan Ramadan, ya biasanya umumnya orang menghitung nisab zakatnya. Baik, Ustaz. Dibayarkan zakat, infak, sedekahnya. Dan disitulah ekonomi berputar, ekonomi Baik, bergulir. Terima Ya, kasih, dari skala Ustaz. kecil sampai Waktu skala kita yang sudah besar. habis. Baik, mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan sedikit. bermanfaat buat kita dan pemirsa kita di rumah. Amin. Pemirsa, demikian diskusi kita bersama Ustadz Haji Syarifuddin Ahmad SOS MSI. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari diskusi ini. Saya Fadli Muhammad beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.